Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurnal yang sangat menarik dan relevan dengan topik urinalysis yang berjudul Current and Emerging Trends in Point of Care Urinalysis Test, Journal Expert Review of Molecular Diagnostics yang ditulis oleh Rongwele, Ranon Huo, dan Chandra Mohan yang terbit pada tahun 2020. Berikut penjelasannya. Sejak tahun 1990-an, teknologi point of care testing atau POCT telah berkembang pesat dan menjadi alat penting dalam diagnosis klinis yang cepat, murah, dan mudah digunakan bahkan di rumah. POCT adalah metode pemeriksaan diagnostik yang dilakukan langsung di tempat pasien berada, seperti di rumah, di klinik, atau bisa di unit gawat darurat, tanpa harus menunggu hasil dari laboratorium pusat. Tujuannya adalah mempercepat pengambilan keputusan medis dengan hasil yang akurat dan cepat. Teknologi ini dirancang agar mudah digunakan oleh siapa saja, termasuk tenaga medis non-laboratorium maupun pasien itu sendiri. Cukup dengan mengikuti petunjuk sederhana atau dengan pelatihan singkat. Urinalysis menjadi salah satu bentuk POCT yang paling menjanjikan, karena urin adalah cairan biologis yang mudah didapat, tidak invasif, dan kaya biomarker. Urinalysis digunakan untuk mendeteksi penyakit ginjal, diabetes, infeksi, bahkan kanker. Teknologi yang dibahas dalam jurnal ini termasuk dipstick konvensional, lateral flow assay atau LFA, dan platform baru seperti microfluidic paper-based analytical devices, yang mana semakin memungkinkan analisis kuantitatif hanya dengan perangkat genggam. Jurnal ini secara sistematis membahas prinsip kerja POCT, jenis analit urin yang bisa dideteksi, keterbatasan teknologi saat ini, serta potensi masa depan dalam pengembangan alat diagnosis mandiri di rumah. Halo semuanya, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang deteksi analit urin dan bagaimana teknologi point of care, khususnya dipstick, digunakan dalam urinalisis modern. Sejak tahun 1950-an, uji glukosa urin sudah bisa dilakukan menggunakan dipstick yang bekerja melalui reaksi enzimatik dan perubahan warna. Saat ini, dipstick modern bisa mendeteksi sampai 10 parameter sekaligus, termasuk glukosa, keton, leukosit, nitrit, pH, protein, berat jenis, hingga bilirubin. Untuk glukosa, perubahan warna terjadi saat strip dicelupkan dalam urin, dan warna yang muncul bisa dibandingkan dengan skala warna atau dibaca menggunakan alat analisis. Tapi sayangnya, tes ini bersifat semi kuantitatif, sehingga bisa melewatkan kadar glukosa yang rendah. Bahkan, alat seperti Urisis atau Cobas memang bisa membaca secara kuantitatif, tapi alatnya mahal dan besar, sehingga tidak cocok untuk penggunaan skala rumah tangga. Protein dalam urin, terutama albumin, penting untuk mendeteksi penyakit ginjal. Reaksi pada dipstick memanfaatkan perubahan warna dari zat tetrabromophenol biru yang berubah dari kuning ke biru. Untuk deteksi yang lebih akurat, beberapa alat seperti BCA 2000 menggunakan metode immunoturbidimetri dan spektrofotometri, meskipun alat ini hanya tersedia di klinik. Ada juga alat baru seperti albumin tester, yang menggunakan kamera HP dan aplikasi Android untuk membaca fluoresensi dari tabung reaksi. Waktu pengujiannya hanya 5 menit, dan sensitivitasnya tinggi dengan batas deteksi lebih rendah dari ambang normal klinis. Bahkan, ada biosensor elektrokimia yang mendeteksi protein inflamasi seperti CRP dan IL-6 hanya dalam 5 menit. Selain glukosa dan protein, dipstick juga bisa mendeteksi keton, nitrit, pH, urobilinogen, dan bilirubin berdasarkan reaksi kimia warna. Misalnya, keton menghasilkan warna ungu, pH berubah jadi orange, dari orange ke blue, dan bilirubin menunjukkan senyawa merah. Walaupun sangat praktis dan murah, dipstick masih punya keterbatasan sensitivitas dan akurasinya kala dibandingkan metode laboratorium standar emas, dan belum semua jenis protein atau metabolit bisa terdeteksi. Karena itu, pengembangan alat baru terus dilakukan untuk memperbaiki keterbatasan ini. Jadi, meskipun POCT seperti dipstick sudah sangat membantu dalam urinalisis, inovasi terus dikembangkan agar hasilnya lebih akurat, praktis, dan mudah diakses siapa saja. Era digital ini, teknologi kesehatan semakin memudahkan deteksi dini penyakit, bahkan dari rumah. Salah satu inovasi populer adalah point of care testing atau bisa disebut POCT, khususnya lateral flow assay atau LVA. Mungkin terdengar asing, tapi LVA sudah sering kita temui misalnya pada alat tes kehamilan yang praktis dan cepat.
Prinsip kerja LVA sendiri adalah metode diagnostik sederhana berbasis kertas yang memanfaatkan aliran kapiler. Sampel cairan seperti darah atau urin mengalir otomatis melalui strip yang terdiri dari beberapa bagian seperti sampel pad, conjugate pad, membran, dan absorbent pad. Jika ada zat target, reaksi kimia menghasilkan garis warna yang bisa langsung dibaca tanpa alat tambahan. Nah, untuk keunggulan LVA sendiri, LVA cepat, mudah, portable, dan tidak butuh listrik atau alat laboratorium. Cocok untuk klinik kecil, rumah sakit, bahkan penggunaan mandiri di rumah. Selain tes kehamilan, LVA juga digunakan untuk mendeteksi infeksi narkoba, screening penyakit lain. Nah, untuk tantangan dan perkembangan, meski praktis, LVA masih punya keterbatasan dalam sensitivitas dan spesifisitas dibanding laboratorium. Namun, riset terus dilakukan untuk meningkatkan akurasi, termasuk dengan pembaca digital dan integrasi aplikasi smartphone. Secara keseluruhan, LVA adalah inovasi POCT yang memudahkan diagnostik dengan cepat dan mudah, memberdayakan tenaga medis dan masyarakat untuk memantau kesehatan secara lebih efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang micropads, perangkat mikrofluida berbasis kertas. Micropads adalah inovasi POCT generasi yang terbaru. Terbuat dari kertas dengan polohidrofobik, mereka memandu cairan kapiler ke area deteksi. Teknologi ini sangat murah, mudah, ringan, dan bisa didesain dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi menggunakan teknik origami. Micropads dapat mendeteksi glukosa, protein, asam urat, dan laktat. Deteksinya dapat dilakukan secara kolorimetrik menggunakan reaksi enzimatik atau elektrokimia. Misalnya, satu studi menunjukkan micropads dapat mendeteksi glukosa, laktat, dan asam urat dengan batas deteksi di bawah nilai klinis menggunakan pembaca elektrokimia buatan sendiri. Selain itu, micropads membaca hasil melalui kamera ponsel dan mengolah datanya atau warnanya dengan software seperti Photoshop. Karena kesederhanaannya, micropads sangat cocok digunakan untuk diagnosis di rumah atau di daerah yang biasanya terpencil tanpa menggunakan laboratorium. Perbandingan dengan alat konvensional, micropads tidak memerlukan peralatan laboratorium besar atau mahal seperti alat PCR ataupun spektrofotometer. Cukup dengan kertas dan kamera ponsel. Hasilnya dapat dibaca dengan praktis. Contoh penggunaan nyatanya, misalnya seorang penderita diabetes bisa memantau kadar glukosa dengan micropads di rumah tanpa harus pergi ke laboratorium. Inovasi desainnya, teknik origami memungkinkan pembuatan micropads 3 dimensi yang memisahkan dan menganalisis beberapa zat sekaligus hanya dalam satu tes. Karena terbuat dari kertas, micropads juga ramah lingkungan dan mudah dibuang setelah digunakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan aplikasi klinis POCT dalam urinalisis. Nah, aplikasi POCT urinalisis ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, ada biomarker penyakit ginjal, seperti kistatin C, KIM1, dan TGF beta 1 yang bisa dideteksi menggunakan microchip ELISA atau LFA. Misalnya, deteksi KIM1 dapat dilakukan dalam waktu 15 menit dengan load hanya 0,8 Ng per mili. Yang kedua ada biomarker kanker, seperti NMP22 untuk kanker kandung kemih, HE4 untuk kanker ovarium, dan bahkan eksosom bisa dideteksi dari urin si pasien tersebut. Yang ketiga ada deteksi obat dan metabolit, seperti morfina, oksikodon, dan buprenorfin bisa diuji secara cepat. Kreatinin juga digunakan untuk menormalkan biomarker urin. Selain itu, hormon pertumbuhan dan inhibitor trombin pun juga bisa dianalisis dengan cepat. Yang terakhir ada deteksi infeksi. LFA digunakan untuk mendeteksi LAM pada TBC, CRAG untuk infeksi jamur, dan DNA untuk bakteri seperti E. coli dan lain-lainnya yang seringkali memerlukan amplifikasi DNA melalui PCR atau RPA. Nah, semua aplikasi ini memperlihatkan betapa luas dan pentingnya penggunaan POCT dalam pemeriksaan klinis secara cepat dan portable. Metode-metode yang telah dibahas memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu kita ketahui. Metode dipstick dan lateral flow assay memiliki keunggulan sebagai alat yang cepat, murah, dan praktis digunakan di berbagai tempat. Namun,
hasil yang ditunjukkan masih kurang akurat atau bersifat semi kuantitatif, yang artinya dia hanya menunjukkan hasil positif atau negatif tanpa adanya keterangan atau angka yang lebih pasti. Sementara itu, metode microfluidic paper-based device dia teknologi yang lebih maju. Metode ini bisa memberikan hasil yang lebih akurat, terutama jika didukung oleh alat pembaca seperti kamera smartphone. Tapi karena alat ini itu masih tergolong teknologi baru, jadi penggunaannya masih belum bisa sepraktis metode dipstick. Terkadang dalam penggunaannya alat ini masih membutuhkan alat bantu untuk pembacaannya. Jadi secara umum metode-metode klasik seperti dipstick atau lateral flow itu akan lebih cocok jika dibutuhkan hasil yang lebih cepat dan penggunaan yang praktis. Sementara itu, untuk teknologi baru seperti microfluidic paper-based device ini menjanjikan memberikan hasil yang lebih presisi, meski dia tuh dalam penggunaannya memerlukan pengembangan yang lebih lanjut. Dari apa yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jurnal ini membahas prinsip kerja dan mekanisme operasi yang mendasari baik teknologi point of care atau POCT yang sudah ada maupun yang sedang berkembang. Keterbatasan dari POCT yang ada serta area pertumbuhan yang diproyeksikan untuk POCT generasi berikutnya juga telah dibahas secara singkat. Tidak diragukan lagi, pertumbuhan signifikan diperkirakan akan terjadi di bidang urinalisis POCT baik di sisi teknologi yang sedang digunakan maupun jenis analit yang dapat dideteksi. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan dari jurnal yang berjudul Current and Emerging Trends in Point of Care Urinalysis Test, dan semoga materi yang kami bahas dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.